Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai peri kehidupan dan perkembangan populasi serangga. Kami beranggotakan Rosyadah NIM 80, Regita NIM 86, Irda NIM 88, Sabrina NIM 93, Desna NIM 94, dan saya sendiri Iksanul NIM 96. Pengertian serangga. Serangga merupakan kelompok utama hewan beruas atau disebut juga sebagai arthropoda yang bertungkai dan memiliki 3 pasang kaki. Oleh sebab itu, serangga disebut dengan hexapoda yang dalam bahasa Yunani berarti berkaki 6. Ukuran serangga relatif kecil, selain memiliki tingkat adaptasi yang tinggi, serangga merupakan hewan yang mendominasi di muka bumi karena terdapat di semua tempat, baik di daratan maupun di daerah perairan. Serangga merupakan komponen keanekaragaman hayati yang paling besar jumlahnya dan mempunyai fungsi ekologi yang penting sebagai penyeimbang ekosistem, serta dapat menjadi indikator rusaknya lingkungan. Selanjutnya perkembangbiakan serangga. Alat kelamin serangga biasanya terdapat pada ujung perut, yaitu pada ruas ke-8 atau ke-9. Alat kelamin betina dilengkapi dengan ovipositor, yaitu alat untuk memasukkan telur ke dalam tanah atau jaringan tanaman. Alat kelamin jantan dilengkapi dengan clasper atau alat pemeluk yang digunakan untuk memegang betina selama perkawinan. Biasanya telur serangga pada umumnya tidak lebih dari 3,5 mm, sehingga tidak kelihatan jelas dengan mata telanjang. Telur serangga bervariasi jumlah, bentuk, maupun besarnya. Cara bertelur serangga ada yang sekaligus dalam waktu sehari, ada pula yang berlangsung dalam beberapa hari. Perkembangan serangga begitu cepat karena berbagai faktor, seperti jumlah telur yang demikian banyak dan daur hidup yang pendek, serta kecepatan tumbuh generasi baru yang pesat. Next. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan serangga. Ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Yang pertama ada faktor dari dalam, yaitu dari serangga itu sendiri. Yang pertama ada kemampuan berkembang biak. Kemampuan berkembang biak suatu jenis serangga dipengaruhi oleh kepribadian dan fekundilitas. Kepribadian sendiri atau natalitas adalah besarnya kemampuan serangga untuk melahirkan keturunan baru. Sedangkan fekundilitas atau kesuburan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seekor serangga betina untuk memproduksi telur. Kemudian B, perbandingan kelamin. Perbandingan kelamin adalah perbandingan antara jumlah individu jantan dan betina yang diturunkan oleh serangga betina. Perbandingan kelamin umumnya adalah 1:1. Akan tetapi, karena pengaruh faktor tertentu, keadaan musim dan kepadatan populasi, maka perbandingan kelamin dapat saja berubah. Selanjutnya adalah sifat mempertahankan diri. Seperti halnya dengan hewan lain, serangga dapat diserang oleh berbagai musuh, sehingga dia butuh untuk mempertahankan diri. Serangga dapat mempertahankan diri dengan cara terbang dan juga meloncat. Kemudian ada siklus hidup. Siklus hidup adalah suatu rangkaian berbagai stadia yang terjadi pada seekor serangga selama pertumbuhannya, mulai dari telur, larva, pupa, hingga imago. Kemudian yang terakhir adalah umur imago. Serangga umumnya memiliki umur imago yang pendek, namun ada juga yang memiliki umur imago hingga beberapa bulan. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan serangga dari faktor luar. Faktor fisik ini lebih banyak berpengaruh terhadap serangga dibanding terhadap binatang lainnya. Yang pertama yaitu suhu. Serangga memiliki kisaran suhu tertentu di mana dia dapat hidup. Yang kedua, kelembaban. Kelembaban yang dimaksud adalah kelembaban tanah, udara, dan tempat hidup serangga, di mana merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi, kegiatan, dan perkembangan serangga. Selanjutnya, cahaya. Cahaya matahari dapat mempengaruhi aktivitas dan distribusi lokasinya. Selanjutnya, angin.
Angin berperan dalam membantu penyebaran serangga, terutama bagi serangga yang berukuran kecil. Selanjutnya yaitu penyebab timbulnya letusan populasi serangga. Faktor penyebabnya, serangga ternyata merupakan golongan hewan utama yang hidup sebagai hama. Ada beberapa faktor, yaitu serangga merupakan kelompok terbesar. Beberapa faktornya yaitu, pertama, serangga merupakan kelompok terbesar di dalam dunia hewan. Yang kedua, serangga memiliki kemampuan daya adaptasi yang tinggi. Yang ketiga, serangga mempunyai jenis makanan yang beragam. Yang keempat, serangga mampu berkembang biak dengan cepat. Yang kelima, serangga termasuk hewan poikilotermik. Dan yang terakhir, karena serangga memiliki kerangka luar atau integumen untuk menjaga evaporasi. Next. Peran serangga. Jumlah dan jenis serangga yang banyak tersebut mempunyai perannya masing-masing untuk mendukung keberlangsungan makhluk hidup di planet bumi ini. Serangga mempunyai peran negatif dan juga peran positif. Peran negatif serangga adalah sebagai hama, karena serangga merugikan manusia dalam hal memakan tanaman pertanian, memakan bahan makanan persediaan, dan juga menularkan penyakit kepada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan peran positifnya dapat dicontohkan dengan kupu-kupu yang dapat membantu penyerbukan bunga. Ada 3 faktor utama yang mendorong berkembangnya serangga menjadi hama yang merugikan manusia, yaitu faktor pertamanya, manusia mengubah lingkungan asli serangga untuk dijadikan usaha pertanian dengan memasukkan spesies tanaman baru yang sebelumnya tidak ada. Faktor keduanya, hewan atau serangga terbawa ke tempat baru, melintasi rintangan geografis tertentu, tetapi musuh alami atau predator dan parasitoidnya tertinggal di tempat asalnya. Dan faktor terakhirnya, penetapan ambang ekonomi suatu populasi hewan atau serangga perusak tanaman yang lebih rendah atau menurunnya toleransi manusia terhadap kerusakan tanaman. Selanjutnya, pengamatan perikehidupan dan perkembangan populasi serangga. Berdasarkan pengamatan tentang perkembangan serangga yang ada saat ini, diperoleh informasi bahwa lebih dari 800.000 spesies insekta sudah ditemukan. Berdasarkan berbagai ordo dalam insekta dapat diketahui, terdapat 5.000 spesies bangsa capung atau Odonata, 20.000 spesies bangsa belalang atau Orthoptera, 170.000 spesies bangsa kupu-kupu dan ngengat atau Lepidoptera, 120.000 bangsa lalat dan kerabatnya atau Diptera, 82.000 spesies bangsa kepik atau Hemiptera, 360.000 spesies bangsa kumbang atau Coleoptera, dan 110.000 spesies bangsa semut dan lebah atau Hymenoptera. Habitat serangga-serangga tersebut beragam. Ada yang menyukai tempat lembab, ada juga yang menyukai tempat kering. Berdasarkan data yang ada, kehidupan dan perkembangan serangga semakin hari semakin bertambah banyak. Next. Kesimpulan, serangga merupakan kelompok hewan yang dominan di muka bumi, dengan jumlah jenis dan individu melimpah dibandingkan dengan hewan darat lainnya, serta bersifat kosmopolit. Faktor yang mempengaruhi perkembangan serangga ada faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam antara lain kemampuan berkembang biak, perbandingan kelamin, dan sifat mempertahankan diri serta siklus hidup. Faktor luar antara lain suhu, kelembapan, cahaya, dan angin. Serangga mempunyai peran dalam kehidupan. Terdapat peran positif dan peran negatif serangga. Berdasarkan hasil pengamatan, menjelaskan bahwa populasi serangga saat ini semakin banyak dan perkembangan serangga juga cepat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan lewat kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.